Tunggu. Sebelum masuk video kita, kenalin member kelompok 2 dulu nggak sih? Oke, gaskan. Pose with the bands. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah produk bisa menempuh ribuan kilometer hanya untuk sampai di tanganmu? Dari kopi yang kamu minum di pagi hari hingga ponsel di genggamanmu, semuanya adalah hasil dari sistem raksasa yang kita sebut sebagai perdagangan global. Apa itu perdagangan global? Perdagangan global adalah pertukaran barang, jasa, dan uang antar negara di seluruh dunia. Bayangin aja, kalian makan buah pisang dari Thailand, atau bahkan menggunakan ponsel dari Cina. Itu semua merupakan hasil perdagangan internasional loh. Gimana ya jadinya kalau nggak ada perdagangan global? Pasti kita bakalan gini-gini aja, nggak ada perkembangan untuk kemajuan negara. Contohnya, barang-barang dari luar negeri susah didapat, teknologi juga lambat masuk, dan ekonomi kita bisa stagnan karena nggak ada pertukaran produk, ide, peluang dari negara lain. Mari kita lihat sejarah perdagangan global lebih dalam. Perdagangan global sudah ada sejak zaman kuno, seperti Jalan Sutra di Asia yang menghubungkan Cina ke Eropa. Pada abad ke-15, penjelajah seperti Columbus dari Eropa membuka jalur laut baru ke Amerika, membawa emas, perak, dan rempah-rempah. Zaman modern dimulai dengan revolusi industri di abad ke-18, di mana kapal uap dan mesin membuat pengiriman lebih cepat dan murah. Kemudian, pada abad ke-20, pesawat terbang dan kontainer kapal mengubah skalanya, membuat perdagangan global lebih efisien. Sekarang, dengan internet, kita bisa belanja dari mana saja. Ini menunjukkan manusia mencari berbagai cara untuk berbagi dan berkembang bersama. Selanjutnya, mari kita bahas apa sih manfaat perdagangan global itu? Perdagangan global sangat membantu loh untuk ekonomi negara berkembang. Misalnya nih, Indonesia mengekspor kopi dan kelapa sawit, uangnya digunakan untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Orang-orang juga mendapatkan barang lain dengan harga yang terjangkau dan lebih murah. Nah, tadi kan manfaat dari perdagangan global, yang pastinya terdapat juga tantangannya. Salah satunya adalah ketidakadilan, di mana negara yang kaya sering didominasi sehingga negara yang miskin sulit untuk bersaing. Ada juga masalah lingkungan seperti polusi kapal pengangkut barang yang menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, pandemi seperti COVID-19 dapat menghentikan perdagangan karena batasan perjalanan. Tantangan lain seperti tarif tinggi dan perang dagang antara Amerika dan Cina. Mari kita melihat contoh nyata dari Amerika Serikat yang sering mengimpor mobil dari Jepang seperti Toyota, yang membuat perjalanan di sana penuh dengan produk Jepang. Indonesia juga sering mengekspor tekstil ke Eropa, yang membuat pekerjaan pabrik semakin banyak. Organisasi seperti WTO juga membantu perdagangan supaya semakin lancar. Ini juga bisa menunjukkan bahwa perdagangan global tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk semua orang. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas dampak terhadap ekonomi dan masyarakat. Dampak ini sangat penting di ekonomi. Perdagangan global dapat meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, misalnya di sektor logistik, tapi dapat juga meningkatkan pengangguran di beberapa sektor.
karena barang impor lebih murah. Ini dapat menyebabkan peningkatan daya saing pedagang lokal kalah dari barang impor dari luar. Di masyarakat, ini dapat membawa budaya baru, misalkan makanan dari berbagai negara. Bayangkan sushi dari negara Jepang dan pizza dari Italia. Tapi kita mesti hati-hati karena agar tidak merusak budaya lokal kita. Adapun dampak positif lainnya, kita dapat belajar berbahasa luar seperti bahasa luar negara lainnya. Yang pertama contohnya itu bahasa Inggris. Nah, yang kedua, jika sebuah negara saling perdagangan dunia atau perdagangan global dapat saling terhubung, maka faktanya kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari biasanya lebih cepat 1-2%. Bagaimana menurut pandanganmu tentang perdagangan global, atau jika tanpa perdagangan global di dunia ini? Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang masa depan perdagangan global. Nah, kita lihat sendiri bagaimana sih masa depan perdagangan global itu sendiri, apa yang mungkin bisa kita siapkan. Dengan perkembangan AI dan blockchain yang semakin berkembang seperti sekarang ini, untuk perdagangan masa depan global itu bisa dilakukan berbagai inovasi yang begitu cepat. Dan tentunya kita sebagai generasi muda itu perlu belajar bagaimana sih untuk berkontribusi dalam perkembangan masa depan global. Nah, masa depan global itu juga mempengaruhi beberapa tantangan seperti iklim dan geopolitik. Misalnya saja kita lihat contoh seperti di Ukraina, perang terhadap Rusia, maka harga gandum pun akan mengikuti naik. Hal tersebut itu berpengaruh kepada negara-negara yang lain. Nah, maka dari itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana memperkembangkan masa depan global itu agar dengan teknologi yang terbarukan, yang ramah lingkungan, sehingga kita juga menjaga dunia, menjaga lingkungan sekitar. Lalu juga bagaimana sih untuk langkah kita untuk mengetahui tentang masa depan global itu apa, masa depan perdagangan global itu seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa belajar, membangun inovasi-inovasi baru, dan juga mengetahui bagaimana sektor luar, dan juga jangan lupa belajar bahasa asing agar kita bisa bersaing di dunia masa depan global yang perdagangan itu di tingkat internasional. Dalam prediksi juga mengatakan bahwa pada tahun 2030 nanti perdagangan internasional itu dalam tingkat global akan naik sekitar 50%. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing pada tahun 2030 nanti. Oke, dari situ mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran tersendiri tentang bagaimana sih masa depan global kalau seandainya dari sekarang kita tidak mempersiapkan, kita tidak mempelajari bagaimana perkembangan melalui AI, blockchain yang sangat mempengaruhi tentang perdagangan di masa depan global yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang masa depan global. Sekian dan terima kasih.